Pemimpin harus bertanggung jawab. Tandanya kalau pemimpin bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, apapun terjadi, ya, tetap tanggung jawab, tidak menyalahkan orang, tidak excuses. Kunci yang penting pemimpin yang ilahi adalah menggerakkan, activating, ya, orang-orang dengan bakat-bakat yang luar biasa, kemudian menginspirasi mereka untuk bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Endorsement Tuhan bisa kelihatan juga dalam hidup saudara. Kalau Tuhan berkenan dengan kepemimpinan saudara, langkah-langkahmu itu jadi makin hari makin jelas. Puncak keberhasilan dari kepemimpinan ilahi itu apa? Kemuliaan Allah. Saya rasa ini adalah semacam award gitu ya, di ujung daripada semua perjuangannya Musa, di ujungnya kitab ini adalah endorsement atau pujian atau apa, meterai afirmasi Tuhan kepada Musa dengan menyatakan kemuliaannya. Outcome daripada kepemimpinan yang ilahi adalah kemuliaan Allah. Nah, kita perlu ngecek kita sebagai pemimpin yang kita harapkan semestinya apa? Apakah sekedar sukses, ya, sekedar pengikutnya banyak, followernya banyak, revenue-nya banyak, fasilitasnya banyak. Kalau lihat kali keluaran yang diharapkan, yang disampaikan oleh Roh Kudus lewat Musa, puncak daripada keberhasilan atau outcome yang diharapkan seorang pemimpin ilahi adalah kemuliaan Tuhan. Pernyataan kemuliaan Tuhan. Itu yang harusnya diharapkan oleh setiap pemimpin. Bukan sekedar sampingan, tapi ini yang diharapkan. Seperti doanya Musa, show me your glory. Dan ini jawaban sepenuhnya. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya di pasal yang ke-40. Kita akan bahas tentang imam dan imam besar, ya, pakaiannya, perlengkapannya di pasal 39. Nah, kita kalau belajar kitab Ibrani, imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Di perjanjian lama hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha suci. Tiap tahun sekali saja dia membawa darah anak domba untuk mendamaikan semua orang Israel kepada Tuhan. Nah, Yesus mengerjakan sekali untuk selama-lamanya, sudah cukup darahnya sendiri dikorbankan. Tapi juga dikatakan di dalam surat Petrus bahwa kita semua ini adalah imam-imam yang berkerajaan. Jadi apa yang disampaikan dalam Keluaran 39:40 applied buat kita juga. Ya, dikatakan, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imam-imam yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua adalah imam. Imam itu apa? Pengantara antara manusia dengan Tuhan. Kalau nabi, ya, itu juga menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Itu nabi, kayak, ya, Musa menyampaikan firman Tuhan, Tuhan menyampaikan apa lewat Musa. Imam sebaliknya adalah mewakili dari pihak manusia, nyampaikan kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah dua-dua ini. Jadi kita semua adalah imam. Ya, kita mewakili umat manusia di hadapan Tuhan, mendamaikan orang kepada Tuhan. Nah, kalau saudara lihat, ada 3 aspek yang saya mau bahas, ya, dalam pakaian imam ini. Ada banyak hal, tapi 3 yang menarik buat saya karena 3-tiganya itu terbuat dari emas murni. Ya. Yang pertama, ya, kalau saya lihat di situ, di pundaknya Harun itu ada lempengan emas kanan dan kiri di pundaknya, itu emas murni.
tertulis 12 suku Israel, ya. 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Kemudian ada penutup dada, ya, dari emas juga, ya. Ada 12 permata di situ, tulisannya juga 12 suku Israel. Yang ketiga, di turbannya, ya, di topinya imam besar itu ada lempengan emas. Jadi lempengan emas murni, kudus bagi Tuhan, tulisannya, dikuduskan bagi Tuhan. Ya. Tiga hal ini penting untuk kita lihat sama-sama. Kenapa perlu pakai, kenapa tiga ini yang disebut pakai emas murni? Apa artinya buat kita? Saya beri tema pembahasan kita tentang tiga hal tadi, yaitu apa sih yang at the end of the day yang diharapkan dari seorang pemimpin ilahi itu apa? Banyak tentu yang diharapkan dari pemimpin ilahi, ya, caring, ini, itu. Tapi kalau diperas, 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 ada tiga hal yang paling penting apa yang diharapkan dari seorang pemimpin yang ilahi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, kemudian sesuai perintah Tuhan kepada Musa, mereka memasang kedua batu permata yang sudah dibingkai itu pada kedua penutup bahu efod. Ya, batunya tertulis di 12 suku Israel. Hal itu dilakukan sebagai tanda pengingat di hadapan Tuhan bahwa Harun mewakili seluruh umat Israel. Jadi di pundak itu tanggung jawab, ya, dia pikul. Tiap kali dia menghadap Tuhan, dia pikul bangsa Israel. Ya, pemimpin itu bukan model bos, ya, merintah sana merintah sini, tapi dia pikul, dia tanggung jawab. Di atas pundaknya ada 12 suku Israel. Jadi yang pertama kali yang paling diharapkan dari seorang pemimpin adalah tanggung jawab. Ya, dia pikul bangsa Israel. Saudara memimpin gereja, memimpin kelompok sel, memimpin keluarga, memimpin pelayanan, di bahu saudara, ya, kalau menghadap Tuhan adalah orang-orang yang saudara pimpin dengan beban, persoalan, pertumbuhan, tantangan, semua di bahu saudara. Responsibility, ya. Ingat kata Maxwell, semua hal lain bisa kita delegasikan. Hanya satu yang tidak bisa, yaitu tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab. Tandanya kalau pemimpin bertanggung jawab, ya, ya dia tidak menyalahkan orang lain, apapun terjadi, ya, tetap tanggung jawab, tidak menyalahkan orang, tidak excuses, ya, cari alasan ini itu tidak, ya, ambil tanggung jawab, salah salah, saya pikul tanggung jawabnya. Nomor dua, dikatakan di dalam ini kan paralel dengan Keluaran 28, ya, dengan Keluaran 39 dikatakan, dan haruslah Harun membawa nama anak-anak Israel pada tutup dada keputusan. Dikatakan the breastpiece of decision, ya, di dalam hatinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus sebagai tanda peringatan. Sekali lagi, ini tanda peringatan lagi yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Jadi ditutup dadanya ini, ya, ada emas, kemudian ditempel 12 batu permata. Jadi tiap kali dia masuk ke ruang kudus, ya, maka itu sebagai peringatan keputusan. Jadi di breastplate-nya itu di dalamnya ada sakunya, ada urim dan tumim untuk mencari kehendak Tuhan. Boleh perang enggak Tuhan? Boleh maju enggak? Boleh berangkat tidak? Kehendak Tuhan. Untuk discerning, untuk ambil keputusan, untuk tahu kehendak Tuhan, ya, pemimpin harus mengambil keputusan dan keputusan itu harus dekat di hatinya, di dadanya ditaruh. Ya, bukan bukan sekedar di kepala. Kepala ya penting, tetapi the breastplate, ya, penutup dada ini ditaruh di dada karena keputusan itu perlu dekat dengan hati, ya, bukan sekedar logik tapi dekat dengan hati.
Disebutnya makanya adalah penutup dada keputusan. Karena keputusannya itu untuk kepentingan orang Israel dan diambil dari hatinya. Kalau pemimpin hatinya baik, ya, maka akan jadi berkat buat orang-orang yang dipimpinnya. Jadi yang kedua yang diharapkan dari pemimpin adalah mengambil keputusan demi, ya, selalu ingat 12 suku Israel, orang yang dia pimpin, dan keputusan diambil dari hati. Hati maksudnya gimana? Roh. Maksudnya roh gimana? Ya pergaulannya dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar logika di kepalanya dia. Nomor tiga, yang diharapkan dari seorang pemimpin apa? Di pasal 39 ayat 30, juga di Keluaran 28 ayat 36 ayat 38, hendaklah dibuat perhiasan kepala daripada emas tulen atau emas murni, dan ukirkanlah tulisan dikuduskan bagi Tuhan padanya seperti ukiran meterai. Hiasan emas itu harus dipasang Harun pada dahinya supaya aku Tuhan mau menerima semua persembahan orang Israel kepadaku walaupun dalam membawa persembahan itu mereka telah berbuat kesalahan. Jadi orang Israel motifnya mungkin salah ngasih persembahan, ya, atau caranya salah, tidak sopan. Eh, Cuman kalau dia dipasang di sini, itu hiasan emas itu artinya dia bawa, dia tanggung semua kesalahan itu di kepalanya Harun, sehingga kemudian Tuhan melihat itu dan menerima semua persembahan orang Israel. Jadi yang ketiga yang diharapkan dari seorang pemimpin adalah dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang dia pimpin. Harun mengidentifikasikan dirinya dengan orang Israel. Yesus, Allah jadi manusia, mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang dia pimpin, orang yang dia mau tebus. Ya. Jadi yang ketiga yang diharapkan dari seorang pemimpin ilahi adalah kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang yang kita pimpin. Jadi jangan diartikan, oh yang saya pimpin orang dosa saya jadi ikut dosa, tidak. Tapi kita ikut nanggung. Ya, jadi kita bisa empati dengan orang yang kita pimpin. Kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Di atas kepala kita ini kita bawa orang-orang yang kita pimpin, ya. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Topik berikutnya, Musa, untuk pemimpin yang menurut saya berhasil, yang menyebabkan keberhasilannya apa? Faktor yang menyebabkan suksesnya apa saja? Nah, ini eh, kita perlu belajar yang membuat Musa bisa sukses itu apa saja. Yang pertama, di Keluaran 39 ayat 3, emas ditempa untuk menjadi lembaran, lalu dipotong-potong menjadi benang, untuk disulam pada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus, menurut kepakaran dan hasil kerja seorang pekerja mahir. Jadi yang ngerjakan ini pekerja-pekerja mahir, ya, dan hasilnya adalah standar kepakaran, excellent. Jadi kunci yang pertama, Musa ini berhasil bukan karena dia ahli ukir yang hebat, tidak, tapi dia mampu mengaktifkan, ya, membuat, memobilisasi orang-orang dengan talenta-talenta terbaik. Jadi bukan sembarangan. Semua orang dengan talenta terbaik dimobilisasi, diaktifkan, digerakkan oleh Musa, sehingga kemudian dia bisa menginspirasi mereka untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi seringkali banyak pemimpin yang bukan pemimpin ilahi, dia ingin dia yang paling pinter, dia yang paling bisa, dia yang paling top. Jadi dia tidak mau hire orang-orang, tidak mau rekrut orang-orang yang lebih pinter dari dia. Ya, yang direkrut sama dia orang-orang yang tidak lebih pinter dari dia. Nah itu bukan caranya Musa. Musa memilih orang-orang yang mau kerja sama dia adalah orang-orang yang excellent, kemahirannya diakui, mahir dalam banyak bidang, digerakkan semua,
ya. Kemudian diinspirasi supaya menghasilkan hasil yang excellent. Saudara semua akan memimpin ya, entah itu memimpin kelompok sel, entah memimpin pelayanan, memimpin gereja, memimpin perusahaan. Kunci yang penting pemimpin yang ilahi adalah menggerakkan, activating ya orang-orang dengan bakat-bakat yang luar biasa, kemudian menginspirasi mereka untuk bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Itu nomor satu. Nomor dua, dikatakan di pasal 39-14 jumlah permata itu 12 buah sesuai dengan jumlah nama anak Israel. Masing-masing diukir seperti meterai, bertuliskan satu nama dari kedua belas suku Israel. Jadi 12 permata tidak ada yang sama, tapi semua batu permata yang mahal-mahal. Ya. Setiap permata ini, kalau lihat nama-namanya itu dijelaskan memancarkan sinar yang beda-beda. Ada yang sinarnya hijau, ada yang sinarnya ungu, ada yang biru, ada yang kuning, diamond misalnya yang putih. Semuanya memancarkan sinar dan harganya mahal. Ya, batu-batu permata ini. Tapi digabungkan sama-sama, itu cahayanya katanya luar biasa, undescribable. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan Tuhan lewat 12 batu permata yang sangat mahal ini, Tuhan ngelihatnya orang Israel, namanya diukir di tiap batu, mereka beda-beda. Ruben beda dengan Yehuda, beda dengan Yusuf, semua beda-beda, tapi di depan Tuhan mereka itu seperti permata-permata yang tidak ternilai harganya. Kalau mereka sendirian ya bagus, tapi sangat undescribable kalau mereka sama-sama. Jadi eh, yang kedua, belajar dari eh, hal ini, ya, memberikan afirmasi. Tuhan memberikan afirmasi kepada orang Israel. Masing-masing suku berharga seperti batu permata. Beda-beda, sinarnya beda-beda. Ya. Tapi kalau bisa sama-sama, itu keindahannya luar biasa. Memberikan afirmasi kepada pengikutnya, betapa berharganya mereka, bermaknanya kontribusi mereka. Ya. Cahaya yang demikian bagus akan berkurang kalau satu aja batunya hilang. 12 batu permata di penutup dada. Setiap permata berbeda, dipadukan bersama jadi indah. Jadi masing-masing berharga, tapi kontribusinya menjadi satu kesatuan itu juga sangat meaningful. Jadi nomor dua, sebagai pemimpin, ya, afirmasi. Penting, ya, bahwa orang yang bisa anda sudah lihat orang yang sudah pimpin itu seperti permata, ya, yang sangat berharga. Itu kan lihat orang Israel, Musa lihat orang Israel seperti permata-permata yang tidak ternilai. Yang ketiga, pasal 39 ayat 43, Musa memeriksa segalanya dan melihat bahwa mereka telah membuatnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, dari konteks ini kelihatan bahwa orang Israel yang mengerjakan semua ini tidak hanya mahir dalam bidangnya, tapi mereka memahami apa yang diinginkan. Ya. Jadi yang dikerjakan Musa tidak hanya memperlengkapi pengikutnya dengan keterampilan, tapi diberi pemahaman. Fungsinya apa? Maknanya apa? Sehingga mereka mengerjakannya itu bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang tepat seperti yang diinginkan oleh yang memesan. Pentingnya setiap tugas yang diberikan membuat hasilnya jadi akurat betul, tepat seperti yang dikatakan karena paham. Nah, kita belajar dari sini, saudara. Kalau kita ngerjakan sesuatu, jangan sampai hanya karena kita bisa, tapi kita betul-betul nangkep hatinya Tuhan, hatinya pemimpin di atas kita, yang diharapkan itu seperti apa. Ya, yang tidak tersirat, yang tersirat, yang tidak tersurat itu seperti apa. Pemahaman ini penting, bukan hanya jadi kalau kita mau berhasil seperti Musa, kita lengkapi orang sekitar kita dengan understanding, tidak hanya dengan keterampilan. Yang keempat, dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Keluaran 40 ayat 16. Jadi pemimpin perlu memastikan ya buat kita sendiri masing-masing punya pemimpin, kita harus memastikan ekspektasi orang yang mimpin kita itu apa. Ya, kita sebagai pemimpin, mimpin orang lain, kita make sure supaya orang yang kita pimpin semua itu jelas ya apa yang diharapkan itu dari mereka apa. Dalam Gallup ya penelitian tentang produktivitas dikatakan orang-orang yang paham betul apa yang diharapkan oleh pemimpinnya terhadap dia biasanya lebih produktif daripada orang-orang yang mahir dalam keterampilan atau punya pengetahuan yang lebih banyak. Jadi paham betul apa yang diharapkan pemimpin. Nah, kita sebagai pemimpin make sure orang yang kita pimpin paham apa yang diharapkan. Jadi fokus memastikan apa yang diharapkan oleh pemimpin dipahami dengan jelas, fokus pada instruksi yang disampaikan. Minimal yang kalimatnya sama ada 9. Ya. Mungkin yang kalimatnya persis di dua bab itu ada sekitar 18-an. Kalau diambil beberapa cuilan-cuilan lagi, total yang mengatakan bahwa mereka mengerjakan persis seperti yang Tuhan sampaikan, ya, itu mungkin 28 kali diulang dalam dua pasal ini. Jadi clarity ya dikatakan persis, mereka mengerjakan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka mengerjakan persis seperti accuracy sangat penting. Ya, ekspektasinya apa jelas. Jadi kalau kita mengerjakan apa-apa jangan asal kerja tetapi pahami expectationnya apa. Kalau kita melengkapi orang, melengkapi dengan understanding dan make sure mereka tahu yang diharapkan dari mereka apa. Ya, pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara dapat berkata tentang dirimu sendiri, aku sudah mengerjakannya persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, ini pertanyaan refleksi, jadi harus lihat ke dalam, ya. Tuhan banyak kali kan minta ini, tugasi kita itu, memberi kita apa namanya, pelayanan ini itu, eh, bisa enggak kita trace kapan terakhir kali eh, saya bisa berkata bahwa ya aku sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan persis seperti yang diulang berkali-kali di dua pasal ini. Persis, tidak hanya taat tetapi akurasinya, precisionnya, ya, seperti yang diharapkan di hatinya Tuhan. Aku sudah mengerjakan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan itu pemimpin kita ya, di pasal 40 ini saya bayangkan seperti Tuhan memimpin Musa itu dalam perjalanan Musa memimpin ini sebagai pemimpin dia memberi endorsement ya dia kayak tepuk bahunya Musa endorsement bukti perkenanan ya. Dia ingin mengatakan pada orang Israel bahwa Tuhan berkenan kepada Musa, Tuhan senang dengan Musa. Buktinya ini ya dalam kehidupan kita juga sama kita jalan ya. Goalnya, tadi dikatakan goalnya kepemimpinan ilahi itu adalah apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bumi, di keluarga saudara, di kantor, di pelayanan, di gereja saudara, ya. Kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi ujungnya itu. Dalam menuju ke sana, semakin hari semakin kita taat, precisely seperti yang Tuhan inginkan, ya. Maka Tuhan akan nepuk bahu kita dengan tanda-tanda seperti yang Dia kerjakan kepada Musa. Ya, ini seperti endorsementnya Tuhan atas kepemimpinan ilahi yang Dia berkenan. Ada 4 hal. Yang pertama, kita lihat di pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu
menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa kita ini, tubuh kita ini adalah tabernakel perjanjian baru. Ya, dulu kemah, sekarang tabernakel ini adalah tubuh kita ini. Tapi tabernakel bisa juga artinya keluarga saudara, tabernakel itu artinya juga tempat corporate ibadah bersama-sama, entah itu di gereja, di pelayanan. Yang pertama, endorsement Tuhan adalah tabernakel penuh dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Itu bisa dinyatakan lewat hidup saudara, bisa kelihatan di keluarga saudara, bisa kelihatan di pelayanan, di gereja, di dimanapun juga. Jadi tanda yang pertama endorsement Tuhan, ya menyatakan Tuhan senang dengan kepemimpinan saudara adalah Tuhan menyatakan kemuliaannya, memenuhi tabernakel ini dengan kemuliaannya. Tanda nomor satu, ya. Dan kita ingin ini pernyataan Tuhan, kemuliaan tidak selalu harus mujizat kesembuhan atau mujizat finansial, itu juga bisa, tetapi lebih daripada itu adalah eh, orang bisa merasakan dan bisa melihat ada sesuatu yang berbeda, kemuliaan Tuhan. Ya. Nomor dua, di pasal yang berikutnya, 40 ayat 35, Musa tidak dapat memasuki tenda pertemuan itu karena awan itu berdiam di dalamnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi tenda suci atau tabernakel. Jadi yang kedua adalah hadirat Tuhan. Begitu nyata dan kuat dirasakan. Nah, biasanya hadirat Tuhan kalau itu kita rasakan, orang lain juga bisa merasakan. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ada satu orang hamba Tuhan dari Malang. Saya waktu itu tinggal di Bandung. Dia datang, ada sesuatu yang lain yang buat saya senang ngobrol dengan dia, duduk dengan dia walaupun hanya berapa hari. Yang kemudian saya tahu bahwa dia orang, kemudian hari saya baru tahu dia dia bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi hadiratnya itu bisa dirasakan. Ya, duduk dengan dia, ngobrol dengan dia, hadiratnya dirasakan. Jadi tanda yang kedua atau endorsement Tuhan yang kedua adalah hadiratnya. Dan kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Tadi yang pertama kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat kemuliaan Tuhan, kita menampilkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita merasakan hadirat Tuhan, kita juga menampilkan hadirat Tuhan. Orang di sekitar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di ayat 36 37, ketika awan itu naik dari tenda suci, keturunan Israel pun berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Namun jika awan itu tidak terangkat, mereka tidak berangkat sampai pada hari awan itu terangkat. Jadi awan itu kayak kehendak Tuhan. Buat mereka waktu itu karena Tuhan berkenan kepada Musa dibuat clear. Ya, pimpinan Tuhan jelas, awannya terangkat, berangkat. Awannya berhenti, tetap tinggal di situ. Nah, endorsement Tuhan bisa juga dinyatakan di dalam kehidupan kita lewat guidance-nya Tuhan, tuntunan Tuhan yang clear. Ya, ada kalanya dalam hidup kita, kita duga-duga kehendak Tuhan arahnya tidak jelas, kabur semua. Tapi kalau Tuhan berkenan, ya, dan kita hidup dekat dengan Tuhan, arah itu ke discernment kehendak Tuhan, the will of God, jadi crystal clear, kelihatan gampang, jelas. Ya, buat orang di luar Israel waktu itu bukan di zamannya Musa mungkin sulit kehendak Tuhan ini jalan apa berhenti, berhenti apa jalan, ya kiri atau kanan. Cuman waktu itu digambarkan di ujung daripada kitab Keluaran ini, buat mereka tuntunan Tuhan crystal clear, jelas sama sekali. Jadi endorsement Tuhan bisa kelihatan juga dalam hidup saudara kalau Tuhan berkenan dengan kepemimpinan saudara. Langkah-langkahmu itu jadi makin hari makin jelas. Ya, kabut yang menutupi kita untuk lihat tuntunan Tuhan itu akan tersingkir semua.
kalau kita ngikuti obedience seperti Musa ini. Yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-38 pasal 40, sebab awan Tuhan ada di atas tenda suci itu pada siang hari, pada dan api dalam awan itu pada malam hari, di mata semua keturunan Israel di sepanjang perjalanan mereka. Jadi sepanjang perjalanan mereka, ya, ini kan di padang pasir nih, panas luar biasa, menyengat, ya, tidak tahu sudah pernah tidak ngalami, tapi panas luar biasa, menyengat. Di siang hari itu tuntunan Tuhan, hadirat Tuhan itu seperti awan, jadi melindungi orang Israel dari sengatan yang luar biasa selama sekian lama di padang pasir, di padang gurun. Ya, kalau malam hari gelap, tidak ada listrik, yang jadi penerangnya apa? Dikatakan di dalam tiang itu ada api di dalamnya, sehingga menjadi penerang, menjadi penghangat. Ya, cuaca di padang pasir, padang gurun itu kalau panas siang panas betul, malam dingin dingin. Ya, providence. Ya, Tuhan tahu sepanjang perjalanan itu kalau Dia berkenan kepada pemimpinnya, kepada Musa, maka Tuhan sediakan perlindungan dari terik matahari di siang hari dan perlindungan dari kegelapan di malam hari. Jadi ini empat hal yang saya lihat menjadi penutup daripada kitab Keluaran. Dikatakan kalau Tuhan berkenan kepada pemimpin ilahi, tanda-tanda ini akan menyertai dalam increasing measure. Ya, akan makin hari makin meningkat dalam kehidupan kita. Satu, kemuliaan Tuhan. Ya, sudah lihat setahun terakhir, 6 bulan terakhir, apakah saudara lebih bisa lihat kemuliaan Tuhan dibanding tahun kemarin? Ya, apakah hidupmu memancarkan kemuliaan Tuhan lebih daripada tahun kemarin? Kedua, hadirat Tuhan. Apakah sekarang lebih sering merasakan hadirat Tuhan dibanding tahun yang lalu? Yang ketiga, apakah tuntunan Tuhan makin hari makin jelas atau makin kabur dalam hidup saudara? Ya, kalau Tuhan berkenan, ya, Dia akan membuat awan-awan yang nutupi, membutakan kita akan menyingkir sehingga tuntunannya akan clear, Tuhan. Walaupun tidak selalu enak tuntunannya, tapi clear. Mau kemana, mau kemana, ya. Dan yang keempat adalah divine providence. Tuhan itu, saya katakan tadi, grace is always there. Ya, ada anugerah selalu ada di sana. Divine providence tidak selalu artinya berkat uang segala macam. Tapi providence Tuhan selalu ada di sana. Pada saat butuh terang malam hari ada api. Pada saat siang hari ada sengatan matahari. Tuhan jadi pelindung, jadi awan. Jadi empat hal ini eh, saya percaya dirasakan oleh semua pemimpin ilahi yang berjalan terus bersama Tuhan, meningkat bertumbuh dalam kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Saya mau titipkan pertanyaan renungan untuk weekend ini. Dalam 6 bulan terakhir, ya, dengan cara apa saja Tuhan endorse saudara, meneguhkan, memberikan restu atas kepemimpinan saudara. Baik itu di keluarga, di pelayanan, di gereja, di sekolah, kampus, kantor, bisnis. Di Musa tadi ada 4 hal. Cara Tuhan meneguhkan, mengatakan, nepuk pundaknya Musa. Ya, aku berkenan dengan caramu memimpin secara sebagai pemimpin yang ilahi. Ya, kemuliaannya, hadiratnya, ya, penyediaannya, itu semua yang endorsementnya Tuhan buat Musa, buat saudara. 6 bulan terakhir ini pernah nerima tepukan pundak dari Tuhan enggak? Endorsement. Tuhan senang dengan kepemimpinan saudara. Bentuknya apa tepukannya itu? Apakah sama seperti Musa? Kemuliaan, ya, hadirat Tuhan, penyediaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang jelas, atau apa yang lain?